Nah, ikhwah, sebelum kita tutup, di sini ana ingin mengingatkan tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kita sekarang berada di akhir Dzulqa'dah atau di akhir bulan Dzulqa'dah, akan memasuki 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Tanggal berapa sekarang? 26 apa 27? 27 ya. Tandanya mungkin kurang lebih 3 harian lagi kita memasuki awal Dzulhijjah. Hari apa kurang lebih? Senin atau Selasa mungkin ya. Nah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dia memiliki keutamaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah Ta'ala memilih di antara hari-hari, di situ ada hari-hari yang terbaik. Di antara hari yang terbaik itu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wal fajr wa layalin ashar. Demi fajar, demi 10 malam. 10 malam ini kata para ulama ada 2. Yang pertama 10 malam terakhir di bulan Ramadan, yang kedua 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan para ulama khilaf mana di antara 2 ini yang paling terbaik. Sebagian mengatakan afdal ayyam fid dunya, hari yang paling utama dan terbaik di atas muka bumi itu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Cuma sebagian mengatakan kalau di siang harinya yang terbaik 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kalau malamnya maka lebih baik 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Karena 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu ada wukuf di Arafah. Sedangkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar. Maka di 10 hari terakhir di bulan Ramadan manusia menghidupkan malam-malamnya, dan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah manusia bersungguh-sungguh di siang hari. Cuman tidak ada amalan yang bergabung semua bentuk kewajiban kecuali di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ada kewajiban sholat, kemudian ada kewajiban haji, dan juga ada amalan-amalan sunnah seperti puasa. Maka 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dia terkumpul amalan-amalan yang sangat banyak yang tidak terkumpul di hari-hari yang lain. Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, "Ma min ayyamin al-'amalus salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr." Tidak ada hari-hari yang amalan saleh lebih dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari ini. Maksudnya 10 hari bulan Dzulhijjah. Sampai kata para sahabat, walal jihad fi sabilillah, walaupun jihad di jalan Allah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, walal jihad fi sabilillah, walaupun jihad di jalan Allah, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' bidzalika syai', kecuali seseorang yang dia keluar jihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya dan tidak kembali dengan sesuatu apapun juga. Maka hadis ini memberikan faidah yang pertama, amalan soleh di hari-hari ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat 5 waktu di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah lebih dicintai dibandingkan salat selain dari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Puasa di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah lebih dicintai dibandingkan selainnya. Sedekah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah lebih dicintai dibandingkan yang lainnya. Birrul walidain, taat kepada kedua orang tua, lebih dicintai oleh Allah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dibandingkan yang lainnya. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, sudah seharusnya bagi kita untuk benar-benar memanfaatkan kesempatan yang agung ini dengan beramal saleh. Kenapa? Karena yang pertama, hari-hari ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dicintai oleh Allah. Allah yang membesarkan, Allah yang mengagungkan, dan Allah yang mencintainya.
Maka kecintaan seorang hamba harus mengikuti kecintaan siapa? Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah mencintainya, dia juga harus mencintainya dengan beramal saleh. Kemudian yang kedua, amalan di hari-hari ini lebih dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, Ibnu Utsaimin rahimahullah menguatkan pendapat kalau 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dibandingkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian juga yang ketiga, manusia banyak lalai pada hari-hari ini. Seolah-olah hari-hari ini seperti hari-hari biasa lainnya. Dan ibadah, ketika manusia itu banyak lalai, pahalanya lebih besar. Kalau 10 hari terakhir di bulan Ramadan, manusia semuanya semangat. Maka antum lihat masjid penuh, kebuli di mana-mana. Ya, makanan semuanya ada, orang sedekah, sengaja malam-malam datang ke masjid dan yang lainnya. Kita menjalani ketaatan ketika manusia ini semuanya semangat. Tapi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah kita menjalani ketaatan ketika manusia lupa dan banyak lalai. Dan ibadah di tengah manusia itu lalai, pahalanya lebih besar. Oleh karena itu kenapa sholat malam menjadi sholat yang terbaik setelah sholat fardu? Karena dia sholat di tengah manusia tertidur. Maka dia lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kata Nabi SAW, al-ibadatu fil haraj kahijratin ilaih. Ibadah di zaman fitnah, zaman pertumpahan darah, kelalaian, itu seperti hijrah ke Nabi Muhammad SAW. Dan juga doa masuk pasar, walaupun ada khilaf di antara para ulama tentang derajat hadisnya, cuman disebutkan barang siapa yang masuk pasar kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya, dia akan diberikan ribuan pahala, akan dihapus ribuan keburukan dan diangkat ribuan derajat. Kenapa besarnya? Kenapa ganjarannya sangat besar? Karena pasar itu tempat beranak pinaknya syaitan. Makanya rentenir itu banyaknya di mana? Di pasar. Curang dalam timbangan di pasar. Penipuan di pasar. Copet di pasar. Ya, karena pasar itu tempatnya syaitan. Ya, makanya jangan betah duduk lama-lama di pasar. Ya. Nah, ketika manusia masuk ke pasar, dia baca doa, dia mengingat Allah di tengah manusia lalai, maka dia dikasih ganjaran yang besar oleh Allah. Nah, bagaimana subhanallah kita meluangkan waktu beribadah kepada Allah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ketika manusia itu tidak tahu keutamaan ini. Atau manusia lalai seolah-olah ini hari yang biasa. Sedangkan dia hari-hari yang paling terbaik di atas muka bumi. Maka kita mendapatkan ganjaran yang besar dan mendapatkan ganjaran yang lebih juga karena manusia banyak yang lalai dan lupa akan keutamaan hari-hari tersebut. Kemudian juga jangan lupa, kalau hari-hari ini dicintai oleh Allah dan pahala juga bisa dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla, begitu pula dosa di hari-hari yang utama itu lebih besar ya dibandingkan di hari-hari yang lain, karena dia berbuat dosa di hari-hari yang sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian amalan apa saja yang bisa dilakukan oleh seorang muslim di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah? Yang pertama, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, karena taubat ini membuka pintu kebaikan. Maka dia banyak bertobat, beristighfar, taubatan nasuh. Kata Allah Azza wa Jalla, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, semoga kalian beruntung. Kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian semua kepada Allah dengan taubat nasuh, taubat yang benar. Dia bertaubat kepada Allah dan banyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla.
Kemudian yang kedua, dia memperhatikan semua perkara yang wajib. Karena perkara yang wajib lebih dicintai oleh Allah dibandingkan yang sunnah. Ya, semua perkara yang wajib lebih dicintai oleh Allah dibandingkan yang sunnah. Dia perhatikan sholat yang wajib 5 waktu, dia perbaiki dari waktunya. Kalau bisa dia di shaf awal atau tidak ketinggalan takbiratul ihram dan seterusnya dia lakukan. Ya, sebaik mungkin di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian juga di antara perkara yang wajib, dia birrul walidain, dia silaturrahim, dia taat kepada orang tuanya, mengunjungi orang tuanya, memberikan nafkah, bantuan, dan yang lain-lainnya. Kemudian amalan yang lain, dia memperbanyak amalan-amalan sunnah. Di antara amalan sunnah itu adalah sholat-sholat sunnah. Ya, seperti sholat duha, kemudian sholat setelah wudhu, kemudian sholat sunan rawatib yang 10 atau 12. Kemudian juga dia bisa mengerjakan qiyamul lail, ya, dan yang lainnya. Dia jaga sholat-sholat sunnah. Kemudian juga dia bisa melaksanakan puasa sunnah. Kalau misalnya memang dia tidak mampu untuk puasa 9 hari full di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dan itu ada anjurannya dari Nabi alaihi salatu wassalam, dia puasa full 9 hari karena hari ke-10 hari Id. Kalau dia mampu dia laksanakan. Kalau dia tidak mampu, paling tidak dia puasa Senin Kamis apabila bertepatan dengan hari Senin dan juga hari Kamis. Atau dia dahulukan puasa Ayyamul Bid di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, itu boleh. Karena melihat keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya. Dan juga jangan, kalau dia tidak mampu, jangan sampai terlewatkan untuk puasa Arafah. Dan puasa Arafah itu puasa di tanggal 9 Dzulhijjah. Dan puasa Arafah ini ditekankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kata beliau, "Shiyamu yaumi Arafah inni ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati ba'dahu wa sanata allati qablahu." Puasa di hari Arafah, aku berharap kepada Allah bisa mengampuni dosa setahun setelahnya dan dosa setahun sebelumnya. Kalau mengampuni dosa setahun sebelumnya, ma'ruf, ya kita bisa mengetahui. Tapi apa maksud mengampuni dosa 1 tahun setelahnya? Maksudnya apa? Maksudnya boleh bermaksiat itu karena udah diampuni atau apa maksudnya? Maksudnya kata para ulama, dikasih hidayah oleh Allah, dijaga dari maksiat 1 tahun setelahnya. Maka kalau puasanya diterima oleh Allah Azza wa Jal, mengampuni dosa sebelumnya dan dijaga oleh Allah tidak berbuat dosa 1 tahun setelahnya. 1 tahun setelahnya. Kalaupun dia berbuat dosa, maka dikasih taufik oleh Allah bisa bertaubat. Yaitu maksud dari hadis ini. Kemudian juga ada amalan yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dan juga hari Tasyrik, yaitu bertakbir. Kalau bahasa kita takbiran. Ya. Karena di dalam riwayat lain disebutkan fa'aktsiru fihinna at-takbir wat-tahlil wat-tahmid dalam riwayat Imam Ahmad. Perbanyaklah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah takbir, tahmid dan tahlil. Ya, nah takbir ini dibagi menjadi 2. Ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Ya, takbir mutlak itu dilakukan semenjak orang-orang wukuf di Arafah subuh. Nah, kalau takbir mutlak itu dilakukan semenjak awal Dzulhijjah tidak terikat dengan waktu. Itu takbir mutlak. Kapan saja dia ingin baca, dia baca.
di pagi hari, di siang hari, di sore hari, di malam hari, dan yang lainnya. Dan yang laki-laki mengeraskan suaranya, sedangkan yang perempuan mengecilkan suaranya. Dan disebutkan dalam riwayat Bukhari, wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila suq fi ayyamil 'ashr yukabbirani wa yukabbirun nas bitakbirihima. Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah keluar ke pasar-pasar, mereka berdua bertakbir dan juga manusia ikut bertakbir dengan takbir mereka. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, dan bentuk takbir yang sesuai dari keterangan dari salaf, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Atau takbirnya 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Ya. Nah, sedangkan takbir mutlak itu dilakukan setiap selepas dari sholat. Dimulai dari subuh hari Arafah dan dilanjut sampai terakhir hari tasyrik, ya, tanggal 13 ba'da asar. Yaitu takbir mutlak, setiap selesai dari sholat seseorang membaca takbir. Sedangkan takbir muqayyad yang tidak terikat dengan waktu dimulai dari awal Dzulhijjah sampai hari tasyrik terakhir. Kemudian di antara amalan yang lain yang bisa dilakukan oleh seorang muslim adalah berkurban. Dia berkurban sesuai dengan kemampuan. Sebagian mengatakan hukum kurban ini sunnah muakkadah dan sebagian lagi mengatakan wajib. Dan orang yang diberikan oleh Allah kelebihan harta sepatutnya bagi dia untuk berkurban. Kata Ibnu Sa'di rahimahullah, di antara manfaat harta yang Allah berikan kepada seorang hamba yaitu yataqarrab ilallah biibadat maliyah. Dia bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan harta. Apa aja ibadah yang berkaitan dengan harta? Zakat, haji. Zakat berkaitan dengan harta, haji berkaitan dengan harta. Sedekah berkaitan dengan harta, infak berkaitan dengan harta. Dan juga yang salah satu berkaitan dengan harta, al-udhiyah, berkurban, ya, berkurban. Kalau dia dikasih keluasan harta, dia berkurban dengan hewan yang terbaik. Kalau dia tidak dikasih keluasan harta, maka dia berkurban sesuai dengan kemampuan. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berkurban bikabishain, dengan 2 kambing yang sangat besar. Yanzur fis sawat wa ya'kul fis sawat wa yamshi fis sawat. Melihat dengan yang hitam, berjalan dengan yang hitam, memakan dengan yang hitam. Maksudnya matanya, mulut dan kakinya hitam, gagah dan besar, banyak dagingnya dan enak dilihat. Kemudian di antara ibadah yang bisa dilakukan oleh seorang muslim yaitu banyak berzikir. Qiraatul Quran. Dia membaca Al-Quran. Dia kalau misalnya memang dia dikasih keluasan waktu, dia bisa hatamkan mungkin dalam 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kalau tidak, jangan sampai dia melewati hari tidak membaca Al-Quranul Karim. Kemudian dia banyak membaca zikir-zikir, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Dan juga amalan yang lain, sedekah. Dia bersedekah, dia cari sanak familinya yang kurang, dia bantu dengan harta. Kemudian mungkin dia targetkan memberikan nasi bungkus atau beras kepada orang-orang fakir sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada dirinya. Dia semangat di dalam beramal. Dia pikirkan amalan apa saja yang bisa anak kerjakan, dia kerjakan. Di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, karena hari-hari ini dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Ya, dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Kata Nabi SAW, Ayyuhan nas afshus salam, wasilul arham, wa at'imut ta'am, wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bis salam. Wahai manusia, afshus salam,
tebarkanlah salam, wasilul arham, dan sambunglah tali silaturahim, wa at'imut ta'am, dan berikanlah makan, wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah di malam hari dan manusia dalam keadaan tidur, tadkhulul jannata bisalam, niscaya kamu akan masuk surga dengan kesejahteraan. Ya, hadis ini menunjukkan sebab orang masuk surga dengan sejahtera. Yang pertama menebarkan salam, yang kedua menyambung tali silaturahim, yang ketiga memberikan makan, at'imut ta'am, yang keempat wasallu bil laili wan nasu niyam, salat di malam hari ketika manusia tidur, tadkhulul jannata bisalam. Semoga yang ringkas ini bermanfaat. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla keikhlasan di dalam perkataan dan perbuatan, dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla taufik, inayahnya dan hidayahnya agar bisa terus menuntut ilmu syar'i dan beramal saleh. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah membantu kita bisa beramal saleh di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian kita memohon kepada Allah al-qabul, Allah menerima semua amalan kita baik yang kecil maupun yang besar. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla husnal khatimah dan diselamatkan dari su'ul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa baraka ala abdika rasulika Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.